Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min zulmatil adami binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidzawil basairi ila yaumil ma'ad. وشرع شرعا اختاره لنفسه وأنزل به كتابه وأرسل به سيد العباد فأوضح لنا محجته وقال هذه سبيل الرشاد. أشهد أن لا إله إلا الله رب العباد وأشهد أن محمد رسول الله أشرف العباد والزهاد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة زكية بلا نفاد. أما بعد فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Al-Kahfi 28. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: asyaddun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubuhu wa man tarakal ilma min ajli anna sahibal ilmi faqir aw azharu minhu sinnan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, rawahu syaikhan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para orang tua, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, para bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah sebagai suatu kewajiban kita senantiasa kita ucapkan alhamdulillah atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, mudah-mudahan Allah cukupkan kebutuhan kita, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan-kemudahan terhadap urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang sehingga mendapatkan, selalu berharap untuk mendapatkan syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, bahasan kita tentang, ada pertanyaan tentang at-taslimatul akhirah, salam yang terakhir di dalam sholat. Itu ada beberapa pembahasan yang perlu dijelaskan, bahwa ketika salam terakhir, ya setiap sholat, mungkin sholat wajib ataupun sholat sunnah, itu assalamu alaikum itu sudah cukup. Lalu ditambah warahmatullah, itu sempurnanya menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Namun untuk sholat jenazah itu disunnahkan yusannu qaulus salam at-tammah, salam sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika menengok ke kanan, salam yang pertama itu termasuk di dalam rukun, dan kita ketika menoleh ke kanan itu
secukupnya saja, tidak harus membalikkan badan. Karena dia masih termasuk di dalam prosesi sholat. Dan ketika salam yang pertama tadi yang menengok ke kanan, di situ kita diniati untuk khuruj minas sholat, keluar dari sholat. Nah, memang ada dua qaul di dalamnya bahwa apakah beserta mengucapkan salam atau setelah salam niat keluar dari sholatnya. Memang ada dua qaul. Cuma qaul yang terbanyak adalah qaul yang pas salam itu kita sudah niat otomatis. Artinya di situ kita tidak melakukan niat keluar dari sholat pun, bahwa salam yang terakhir, salam yang pertama tadi merupakan simbol bahwa sholat kita sudah selesai. Sama dengan takbiratul ihram ketika kita dukhulus sholat, masuk di dalam sholat. Begitu. Jadi artinya tidak usah niat secara khusus keluar dari sholat, sebagaimana kita niat secara khusus masuk di dalam sholat begitu. Misalnya nawaitu an ukhrija an hadhihi sholat, misalnya begitu, saya niat keluar dari sholat ini. Nah, itu tidak usah seperti itu. Artinya ketika sudah salam pertama assalamualaikum warahmatullah, itu ya sudah, gitu maksudnya, begitu. Artinya tidak usah diniati bahwa saya niat keluar dari sholat. Berbeda dengan ketika kita masuk di dalam sholat, ketika takbir Allahu Akbar, wajib bagi kita hatinya niat bahwa saya masuk di dalam sholat, saya niat sholat nih ketika takbir, gitu maksudnya, begitu, dalam hatinya, begitu. Sehingga ketika orang yang berpendapat melafalkan niat di dalam sholat, niat awal dalam sholat, melafalkan itu menjadi sunnah. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna sesuatu kewajiban kecuali melaksanakan sesuatu yang lain. Maka sesuatu yang lain menjadi sebuah keharusan di dalam melaksanakannya. Kita tidak bisa khusyuk apabila tidak usolli. Maka usolli menjadi sebuah keharusan bagi dirinya untuk membangun situasi dan kondisi bahwa kita masuk di dalam sholat. Tapi tidak wajib, gitu maksudnya, mengucapkan usollinya tidak wajib. Yang wajib adalah ketika takbir bahwa dia niat, gitu maksudnya. Sama ketika kita salam yang pertama itu bahwa kita di dalamnya include sudah keluar dari sholat. Maka ketika salam pertama tadi assalamualaikum warahmatullah, seharusnya tidak terlalu membalikan badan, kecuali salam yang kedua, gitu maksudnya. Karena salam yang kedua itu sunnah, begitu. Maka ketika salam pertama dia batal sholatnya, maksudnya wudunya batal, bukan sholatnya batal, wudunya batal pas salam pertama itu kentut, maka ulama menyatakan tidak usah melakukan salam kedua karena dia sunnah. Kalau misalnya dia melakukan, maka justru batal sholatnya. Kenapa dikatakan batal sholatnya? Karena posisi salam yang kedua itu sunnah di sana harus dalam keadaan kondisi wudu, gitu maksudnya, gitu. Sama dengan posisinya sholat sunnah, gitu maksudnya. Apabila dia lakukan, maka dianggapnya istihza'us sholat. Jadi kayak menghina, gitu maksudnya, menghina orang sholat, begitu. Orang masih dalam posisi sholat, tapi kok dia
melakukan sesuatu perbuatan padahal dia sudah batal wudunya, begitu. Maka salam yang pertama ini menjadi rukun di dalam sholat. Ya, jadi 17 rukun di dalam sholat. Yang terakhir itu adalah apa? At-taslimatul, ya, taslimatul ula. Dan ada ulama yang menambahkan tadi waniyatul khuruj minas sholat, niat keluar dari sholat, itu ya. Jadi sekali lagi bahwa salam yang terakhir merupakan rukun di dalam apa? Salam yang pertama di dalam merupakan rukun di dalam sholat, begitu. Salam yang terakhir itu termasuk yang sunnah. Sunnahnya juga sunnah hay'ah, artinya tidak usah, apabila ditinggalkan ya tidak apa-apa, begitu maksudnya. Ya. Tapi kok bagaimana enggak misalnya apa namanya? Iya, tidak dilakukan. Ya memang posisinya seperti itu, gitu maksudnya. Bahwa ketika sudah salam pertama kita sudah selesai, gitu maksudnya. Sudah selesai di dalam sholat. Nah ini memang ada berbeda pendapat. Niyatul khuruj minas sholah itu ada dua pendapat. Ada yang apa namanya menyatakan itu termasuk rukun, ada yang menyatakan ya tidak termasuk rukun. Ketika taslimatul ula, salam yang pertama, ya otomatis dia sudah niat di dalam keluar dari sholat. Kenapa? Karena sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam, tahrimuhat takbir, sholat itu dimulai dengan takbir, wa tahliluhat taslim, dan diakhiri, dipudarkan, diselesaikan dengan salam. Wa yajibu iqa'ut taslimatil ula fi halil qu'ud, dan wajib melaksanakan salam yang pertama itu dalam posisi duduk. Summa aqalluhu assalamu alaikum, dan kemudian paling sedikit itu assalamu alaikum, fala yujzi salamun alaikum. Jadi memang harus assalamu alaikum, nggak boleh, tidak mencukupi salamun alaikum tanpa al, gitu ya. Jadi yang benar assalamu alaikum, bukan salamun alaikum. Wala salami alaikum, tidak boleh juga salami alaikum, nggak boleh. Salamku atas kalian, nggak boleh itu. Ya? Potong-potong gimana maksudnya? Oh, iya nggak apa-apa. Nggak boleh itu lafalnya. Jadi lafalnya harus assalamu alaikum, gitu. Nggak boleh juga salamullah alaikum, nggak boleh itu, gitu. Wala assalamu alaihim, salam atas mereka juga nggak boleh. Qala Nawawi, Imam Nawawi berpendapat li annal ahadits qad sahhat, karena sesungguhnya beberapa hadis telah mensahihkan, telah membenarkan bi annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu assalamu alaikum. Beliau tuh yang diucapkan tuh assalamu alaikum, bukan yang lain. Walam yanqal anhu, dan tidak dinukil khilafahu, berbeda dari assalamu alaikum. Falau qala syai'an min dzalik muta'ammidan batalat salatu. Jika dia melakukan dengan sengaja, misalnya salami alaikum dengan sengaja padahal tidak dicontohkan oleh Rasul, maka itu termasuk membatalkan sholat. Batal sholatnya, jangan dianggap main-main, itu maksudnya begitu. Ya boleh, cuma tadi dikatakan menurut Imam Ibnu Hajar al-Haytami, ya sempurnanya cukup assalamu alaikum warahmatullah, gitu. Menurut Ibnu Hajar al-Haytami. Ya, tapi Imam Ar-Rasyidi dan Imam Qurdi ya boleh, disunnahkan. Jadi yang wajib itu assalamu alaikum, itu yang wajib.
Lalu sempurnanya kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, tapi Imam Ar-Rasyid dan Imam Qurdi menyatakan yusannu qaulus salam bitammah. Sempurna tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami yang seperti itu khusus untuk di sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan ada salamnya tuh setelah takbir yang keempat. Nah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Alasannya untuk membedakan sholat seperti biasa, begitu kira-kira. Dan memang mengharapkan keberkahan di dalam pelaksanaan sholatnya, begitu. Tapi bukan berarti sholat biasa itu tidak mengharapkan keberkahan, sama. Tapi memang yang dicontohkan oleh Nabi, ya Assalamualaikum warahmatullahi. Bahkan cukup menyatakan Assalamualaikum itu sudah cukup. Diganti dengan yang lain nggak boleh, gitu. Ya apalagi selamat pagi kan, ini tadi yang pakai bahasa Arab aja nggak boleh. Salamun alaikum tanpa al gitu. Salamun alaikum gitu. Ya. Itu ada alnya itu beda apa al ma'rifah dengan dengan bi ghairi al itu namanya apa? Nakiro. Jadi keselamatan secara umum salamun alaikum. Tapi kalau assalamualaikum ya keselamatan dari Allah khusus gitu, kira-kira begitu. Ya. Iya nggak apa-apa. Jadi nggak mesti. Ya pokoknya memang ucapan assalamualaikum warahmatullah diucapkan dulu apa nengok dulu kan pertanyaan begitu ya. Boleh nengok dulu, boleh berbarengan gitu maksudnya begitu. Ya nengok di sana sebagai simbol bahwa salam yang pertama dilakukan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Boleh bareng, boleh salam dulu gitu maksudnya begitu. Maka khusus untuk salam yang pertama, maksudnya ini ditegesin maksudnya salam yang pertama jangan terlalu membalikan badan karena dia posisinya masih dalam sholat itu. Iya, jadi cukup kepalanya saja begitu gitu. Jadi jangan sampai begini gitu, maksudnya begitu gitu. Nengok ada siapa di samping kanan. Iya. Nah kalau yang salam yang kedua boleh karena dia sunnah begitu kira-kira. Nah itu kan kita ketahui bahwa badan gerak seperti itu menjadi apabila ya ada ulama menyatakan apabila dilakukan dengan sengaja ya bisa membatalkan sholat karena dia masih dalam sholat loh begitu maksudnya masih dalam sholat begitu. Apalagi pas lagi sholatnya gerak-gerak melakukan gerak-gerak yang tidak katakanlah yang tidak penting gitu maksudnya ya kecuali memang dia ya apa sih namanya ya tasaum itu ya kebiasaan lah kebiasaan. Kadang ini mohon maaf nih kita kadang kalau sholat itu memang ya satu perbuatan yang memang benar-benar harus mencontoh Rasul berusaha. Apabila dia tidak bisa ya lain hal kan gitu maksudnya. Kayak ada orang kan kadang ketika takbir kayak Pak Haji misalnya takbir Allahu Akbar kadang apa pengen diberesin gitu ya beres-beres apa gitu maksudnya begitu padahal itu tidak penting gitu maksudnya begitu ya makanya kan diyakinilah ketika sholat itu benar-benar kita posisinya harus rapi ya hal-hal pokok gitu hal-hal pokok kayak khawatir sarungnya melorot celananya melorot itu harus kira-kira memang diyakini bahwa kita sudah siap. Nah itu
Ya apabila memang saya katakan tadi apabila memang itu kebiasaan yang tidak perlu, tetapi dia bisa berusaha untuk melakukan supaya tidak gerak, itu maksudnya begitu. Harus berusaha supaya dia bisa diam, gitu maksudnya begitu. Kayak mau akad nikah aja gemetaran. Ya. Ya mungkin saking khusyunya kali, Allahu Akbar gitu kan biasanya begitu. Ya itu kan memang sudah ini sih, ada kan penyakit apa sih itu, penyakit yang begitu kan ada. Ya apa namanya? Ya Parkinson. Nah itu. Ya kayak Mike Tyson kan begitu. Jadi kadang dia gerak-gerak sendiri. Mohon maaf, saya itu dulu itu punya seorang dosen, dia dosen fikih lagi kan gitu maksudnya, di Bandung itu. Namanya Pak Atep Mastur. Itu beliau jadi memang sudah ini ya, jadi matanya itu jadi dia matanya normal begini, dia gerak-gerak begini. Itu tidak dibikin-bikin, memang dia begitu gitu maksudnya begitu. Cuma karena beliau memang ahli fikih, jadi ceritanya ketika dalam suatu, ya katakanlah suatu sholat berjamaah, kita nyuruh kita untuk jadi imam. Saya punya kelemahan itu. Kalau masih ada yang lebih sempurna, kenapa tidak, kata beliau begitu. Jadi istilahnya memang itu termasuk ya kesempurnaan di dalam sholat. Ya apabila memang bisa ya silakan berusaha. Tapi memang beliau nggak bisa. Jadi memang kayak apa sih ya? Jadi penyakit apa itu? Jadi ya kayak mungkin tadi ya Parkinson bisa jadi. Tapi dia sejak muda katanya begitu kata beliau. Jadi dia matanya begini-begini mulu gitu maksudnya. Jadi kita juga kan nggak enak kadang. Pas pertama diajar saya juga ketawa-ketawa sama teman-teman gitu maksudnya. Ini kenapa ini kata sebegitu? Gitu. Ternyata memang beliau penyakitnya dan beliau ngaku. Saya kira itu satu kelemahan fisik yang dimiliki oleh seseorang gitu. Nah itu istilahnya apabila ada yang bisa sempurna ya lebih baik silakan. Tapi ya misalnya nggak ada lagi dan memang harus dia jadi imam ya kenapa tidak, nggak apa-apa gitu maksudnya begitu. Itu ya. Jadi istilahnya kembali kepada persoalan bahwa salam yang pertama itu yang rukun, sehingga dia tidak boleh terlalu membalikan badan itu. Tapi kata ulama yang lain, pendapat lain, ya secukupnya secukupnya nengok aja gitu maksudnya begitu. Artinya apabila dia kurang cukup nengok, misalnya harus begini ya silakan begitu. Jadi yang nggak boleh itu sebenarnya ketika salam yang pertama ya nengok sampai begini gitu maksudnya gitu. Bukan ya cukup begini kan cukup gitu ya. Saya pikir cukup. Tapi misalnya dia kurang afdol pengen nengok banget begitu, ya itu nggak usah. Kira-kira begitu. Jadi secukupnya saja begitu. Apabila dia merasa begini doang kurang cukup ya ditambah silakan kan gitu. Jadi kalau yang kedua agak fleksibel gitu pendapatnya, begitu ya. Itu ya. Kemudian itu ketika di dalam sholat. Nah ketika di luar sholat itu ada beberapa salam yang memang dimakruhkan gitu. Sudah dibahas belum ini? Belum ya? Itu al-ahwal allati yustahabbu fiha salam wallati yukrahu fiha wallati yubah. Beberapa hal yang disunnahkan mengucapkan salam dan beberapa hal yang dimakruhkan juga dibolehkan. Yang dimakruhkan pertama, famin dzalika idza kana al-musallam alaihi mustaghillan bil baul awil jima' aw nahwihima. Orang yang diucapkan salam, maksudnya orang yang diucapkan salam, orang yang disampaikan salam musallam. Jadi orang yang salam namanya musallim. Orang yang disalami namanya musallam. Ya isim maf'ul gitu, disalami musallam. Pak Haji lagi masuk kamar mandi diucapkan salam. Nah saya masuk assalamualaikum. Nah itu makruh.
Orang sudah ada tahu di kamar mandi kok assalamualaikum kan begitu. Itu makruh. Begitu juga awil jima. Lagi hubungan suami istri, kita nggak boleh mengucapkan salam. Masa kita tahu ya ini kan pembahasan fikih ini maksudnya. Ini fikih sejauh itu dibahasnya begitu kira-kira. Atau yang sepadannya fayukrahu ayyusallima alaih. Maka dimakruhkan mengucapkan salam kepadanya. Walau sallama la yasahiku jawaban. Apabila terlanjur diucapkan salam, ya kita tidak usah jawab. Kita lagi kamar mandi, ada yang salam assalamualaikum berkali-kali. Kita ini kan denger gitu maksudnya. Tapi kita la yasahi jawab, tidak berhak untuk menjawab. Ya. Atau misalnya boleh, ya lagi di kamar mandi gitu. Tapi yang jelas menjawab waalaikumsalam itu nggak boleh gitu. Ya bukan nggak boleh haram sih, tapi makruh. Bahkan di sini ya la yasahu jawaban, ya tidak berhak untuk menjawab. Termasuk wa min dzalika man kana naiman aw na'isan. Begitu juga makruh kita mengucapkan salam kepada orang yang lagi tidur. Yang lagi tidur nggak boleh begitu. Kadang itu mohon maaf ya, kita tidak tahu ilmunya ya. Ini udah tahu, ini udah akhir bulan ya. Iya. Orang yang lagi tidur atau orang yang lagi ngantuk, nah itu na'isan kan ngantuk, nu'us, yaumun nu'us itu, yaumun nu'as. Ya. Iya, orang lagi istirahat, orang ngantuk, assalamualaikum gitu. Justru nggak boleh itu, gitu. Nggak mengganggu. Nah itu. Jadi ini luar biasa ini. Kita kelihatannya biasa kan, tapi itu coba memang belum tahu ilmunya sih pada kali ya. Jadi kadang orang nyari sumbangan tuh kan, kita lagi istirahat gitu ya. Iya, berkali-kali. Ya mungkin maksud saya tuh jangan jangan memaksakan diri kadang. Assalamualaikum berkali-kali, jadi harus ketemu. Ya itu kan berarti nggak boleh juga kan gitu. Kalau lihat dari sini nggak boleh kan gitu. Jadi makanya kita harus husnudzon. Mungkin orangnya lagi tidur, atau mungkin orangnya lagi tanggung, kan begitu itu. Nah ini ya termasuk ini nanti yang lagi ibadah tertentu. Nah, au kana fi hamamin, atau juga di dalam kamar mandi minal umuril lati la yu'athiru salam alaihi, yang memang tidak patut untuk diucapkan salam kepadanya. Nah, termasuk juga nih wa min dzalika idza kana ya'kulu wal luqmatu fi fammiha. Dia lagi makan dan kita tahu posisinya dia lagi ngunyah, gitu maksudnya begitu. Nah, kalau yang ini tafsil, apabila tidak lagi ngunyah memang boleh diucapkan salam. Tapi apabila tapi lebih baik tidak mengucapkan salam karena dia posisinya lagi makan walaupun tidak lagi ngunyah. Tapi kalau lagi ngunyah, makruhnya makruh banget gitu maksudnya. Makruh tanbih gitu. Jadi makruh banget gitu maksudnya begitu. Apabila dia lagi ngunyah. Jadi sedemikian rupa luar biasa maksudnya. Ini kita tidak boleh mengganggu orang yang lagi melakukan hal-hal yang jadi seakan-akan kita menjawab salam kan bagus gitu ya, tapi belum tentu ini dalam posisi seperti ini. Termasuk wa ammas salamu 'alal mustaghilli bi qiraatil Qur'an, orang yang lagi baca Quran juga nggak boleh gitu ya. Orang yang lagi baca Quran, faqala al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi al-aula tarkus salam. Imam Abul Hasan Al-Wahidi berpendapat lebih utama tidak usah salam alaihi, kepadanya yang lagi
qari'ul Qur'an listighalihi bittilawah, karena sedang sibuk membaca Qur'an. Fa in sallama alaihi kafahu rad bil isyarah. Apabila terlanjur diucapkan, maka ya dia cukup isyarah saja, begitu. Ya, begitu maksudnya, begitu. Isyarah. Wa in radda bil lafzi ista'nafal isti'adzah thumma 'ada ila tilawah. Apabila terlanjur menjawab, ada orang salam, kita lagi baca Quran, kita jawab waalaikumsalam, maka kita harus mulai lagi ta'awudz bil isti'adzah, memulai kembali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Misalnya baru bismillahirrahmanirrahim, ar-rahman 'allamal Qur'an, assalamualaikum, waalaikumsalam, kita harus mulai lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru melanjutkan wa'ada ila tilawah, lalu melanjutkan bacaannya, begitu. Hadza kalamul Wahidi, ini pendapat dari Imam Hasan Al-Wahidi tadi. Wa fihi nuzira, dan pendapat itu dijelaskan, wa zahiru annahu yusallimu alaihi wa yajibur raddu bil lafzi amma idza kana mustaqillan bid du'a. Nah, ini termasuk juga orang yang lagi doa, gitu maksudnya, begitu. Mustaqillan bid doa, orang yang lagi doa hukumnya sama dengan membaca Al-Qur'an. Mustaghriqan qalbuhu, ya, orang yang hanyut hatinya, maksudnya lagi khusyuk-khusyuknya. Mustaghriqan itu tenggelam maksudnya, ya. Hanyut hatinya, sedang lagi munajat kepada Allah. Majma'al qalbi alaih, yang hatinya terkumpul di dalamnya, di dalam berdoa. Maka fayahtinul ayyukul kal mustaghil bil qira'ah, maka dia sama seperti membaca Al-Qur'an ala ma dzakarna, sebagaimana pendapat. Nah, termasuk juga ini orang yang lagi melaksanakan sholat. Orang yang lagi sholat juga sama, Pak. Gak boleh kita misalnya tahu lagi sholat, gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana apabila lagi berlangsungnya khutbah, orang masuk masjid, assalamualaikum. Nah, itu ya, kan biasanya begitu tuh. Maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya mungkin orang itu tidak tahu kan, karena dia terlanjur mengucapkan salam. Pendapat yang kedua, apabila al-insat, diam, idza halal khutbah, ketika berlangsungnya khutbah, wajib itu diam, maka haram menjawab. Haram sama hukumnya menjawab, begitu. Apabila menyatakan bahwa insat, diam pada saat khutbah itu wajib, tapi pada saat khutbah itu bukan wajib, tapi sunnah. Ada yang menyatakan begitu, pendapat ulama yang sunnah. Kalau yang sunnah cukup yang mewakili saja satu orang, gitu. Wahidun, salah satu di antara jamaah, begitu. Wahidu jama'atil muslimin menjawab. Tidak boleh lebih, gitu maksudnya, begitu. Apabila lebih, maka termasuk yang terkena hukum juga, terkena hukum yang nggak boleh, larangan kan. Jadi berisik, gitu maksudnya, begitu. Orang lagi berlangsung khutbah. Nah, kenapa? Ya tadi, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Itu dalam beberapa tafsir dikatakan ketika dibacakan Quran ayil khutbah. Ketika khutbah, karena khutbah itu kan membaca Quran juga, begitu maksudnya, begitu. Jadi beberapa ahli fikih, ahli tafsir menyatakan bahwa maksudnya adalah ketika berlangsungnya khutbah, maka yang diperintah adalah fastami'u, dengarkan, wa ansitu, tidak mampu mendengar ya diam, gitu maksudnya, begitu. Jangan banyak ngomong, begitu. Jangan banyak gerak dan sebagainya. Nah, itu tafsirannya kan begitu. Kadang kita mendengar tapi tidak diam, bagaimana? Ya, kita misalnya sambil mendengarkan sambil beres-beres, itu maksudnya, begitu. Ya kalau beres-beres sekedarnya nggak apa-apa. Ya kalau sampai tak-tok misalnya beresin pintu, ya nggak boleh kan, gitu maksudnya. Nanti sedang khutbah, gitu kan, begitu. Ya, itu ya. Jadi
pertanyaan bagaimana nih kalau misalnya ada, kan pernah terjadi mic-nya rusak sebenarnya lagi berlangsung khutbah, ada yang beresin itu misalnya ke depan gitu, nggak usah ya, udah biarin aja gitu maksudnya begitu. Karena memang lagi khutbah begitu, kecuali sebelum khutbah boleh gitu maksudnya. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya khotibnya begitu. Baru salam, ternyata nggak bunyi mic-nya, digini-gini nggak bunyi gitu maksudnya begitu. Ya itu boleh karena belum berlangsung khutbah. Dan mengucapkan salam khotib di awal itu sunnah. Kenapa sunnah? Untuk membatasi bahwa itu prosesi khutbah mau berlangsung, itu kira-kira begitu ya. Karena ya sekali lagi kan sudah dijelaskan bahwa ketika setiap hari Jumat Allah menciptakan malaikat asyaratul kiram, setiap pintu dijaga oleh 10 malaikat. Jadi kalau ini pintu ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 begitu. 9 pintu berarti kali 9 kali 10 berarti berapa tuh? 90 malaikat. Kalau kita melihat hadis itu ya, letterless-nya berarti 90 malaikat menjaga ya, dari pintu mana kita masuk itu dicatat oleh malaikat itu. Lalu pas khotib sudah assalamualaikum, sudah berlangsung khutbah, maka kemudian berhenti mencatat. Jadi yang datangnya setelah khotib berada di atas mimbar itu sudah tidak dicatat oleh asyaratul kiram, tidak dicatat oleh 10 malaikat yang mulia. Begitu kira-kira. Artinya berarti ketika assalamualaikum yang pertama memulai khutbah itu sunnah untuk membatasi tadi. Nah, sementara khotib tidak usah melakukan salam yang kedua, salam terakhir maksudnya setelah selesai khutbah. Ya, kenapa? Karena masih dalam prosesi apa? Prosesi sholat itu, prosesi khutbah, begitu maksudnya begitu. Jadi harus tidak melakukan apapun. Nanti kalau salam kan nanti jamaahnya waalaikumsalam ramai dan begitu kira-kira. Kecuali khutbah Id atau khutbah yang lain selain sholat Jum'ah. Kenapa? Karena dia sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumat kan khutbah dulu baru sholat Jum'ah. Itu bedanya begitu. Kalau sholat Id boleh selesai khutbah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau nggak salam? Nggak salam juga nggak apa-apa gitu maksudnya begitu. Ya. Tapi untuk khutbah Jumat tidak usah ada salam yang terakhir gitu. Kalau salam yang pertama memang disunnahkan, sebagian ulama menyatakan sunnah. Kenapa sunnah? Untuk membatasi bahwa disitulah start mulai khutbah berlangsung begitu. Itu ya berkaitan dengan salam. Ada pertanyaan? Ya gimana? Salam itu ada berapa ini Ustaz? Mungkin kan kita kalau masuk ke makam itu kan ada salam. Terus mungkin masuk ke ruangan. Oh iya. Masuk di udara atau di laut mungkin barangkali ada salam. Terus mungkin salam laut atau salam udara. Kalau yang diajarkan sih di sini istilah apabila kita masuk rumah yang sudah tahu tidak ada rumahnya, tidak ada penghuninya ya salamnya boleh beberapa beberapa cara. Cara yang pertama assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Pertama itu. Boleh juga assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahis sholihin. Cara yang ketiga boleh lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada makhluk juga di dalam, cuma kita tidak tahu kan begitu. Gitu alasannya. Nah, mungkin yang mungkoti mafhum dan jumhurul ulama menyatakan yang pertama tadi assalamu alaina wa ala ibadillah bisolihin. Kalau sudah diyakini bahwa di situ
tidak ada orang jadi salamnya untuk kita dan untuk orang-orang soleh, hamba-hamba yang soleh. Atau tadi yang kedua, assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kena semua, untuk kalian, untuk kita, untuk orang-orang soleh. Begitu. Ya silakan pilih karena itu kan pendapat. Ya. Itu. Nah, termasuk di tempat yang kosong dan sebagainya. Cuma kan di dalam ya di sini juga di azkar apa? Kitab Al-Azkar Al-Muntakhabah min Kalami Sayyidil Abrar, beberapa zikir yang dipilih dari pembicaraan Sayyidil Abrar itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dinyatakan bahwa ketika kita masuk sebuah negeri, sebuah daerah yang kita tidak tahu, tidak menguasai dan sebagainya, ya disunahkan ta'awudz itu yang biasa dibaca habis sholat subuh tuh. A'udzu bikalimatillahi tammah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu boleh. Itu yang seperti itu. Nah, kalau dibaca tiap yang ditulis di kitab ini itu habis sholat subuh dengan habis sholat maghrib gitu maksudnya. Maka insya Allah kita dijaga di malam hari, kalau pagi hari sampai sore dijaga ketika membaca subuh. Nah, ada kaul lagi yang berpendapat habis sholat nggak apa-apa, setiap habis sholat itu tidak. Jadi kita dijaga oleh Allah setiap dari waktu ke waktu gitu maksudnya. Begitu. A'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Cuma ada dua, ada yang ada kullihanya, ada yang tidak ada kullihanya. Sama-sama benar. Kalau kulliha itu artinya seluruhnya, at-tammah itu seluruhnya, begitu kira-kira. Itu ya. Apalagi musim pandemi ini kan gitu maksudnya, para ulama menyatakan ya itu disunnahkan untuk membaca itu supaya kita dilindungi oleh Allah. Itu kita mau melakukan satu di hutan atau di mana kita tidak tahu kan gitu maksudnya. Ya, di samping salam tadi membaca doa tadi, a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq. Ya, insyaallah dijaga begitu. Dijaga oleh Allah. Ya termasuk kan makanya ada tradisi ratiban itu ya. Ratiban mau berangkat haji. Kalau saya dulu diajari mau berangkat haji, umroh atau berangkat mondok pesantren, selama di perjalanan kalau mau tahu miang Pak Ji? Mau usaha gitu. Kalau dulu kan usahanya dagang, kebanyakan dagang ke Surabaya, dari Cirebon ke Jakarta, dari Cirebon kemana. Itu malamnya mereka ada acara ratiban gitu ya, berdoa bersama, baca ratib, supaya di dalam ratib kan tadi ada a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq, dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama' wa huwas samiul alim, supaya dijaga oleh Allah. Itu termasuk hal yang sunnah, dan juga kita intinya berdoa kepada Allah mudah-mudahan dijaga. Jadi intinya itu sebenarnya rentetan doa yang kita termasuk orang yang lemah, hamba yang lemah. Jadi kehebatan doa itu sebenarnya bukan hanya doanya itu sendiri, tapi memposisikan kita sebagai makhluk yang lemah, tidak bisa berdaya upaya apa-apa. Walaupun kaya raya, walaupun kuat, sakti dan sebagainya, ya tidak bisa begitu kan begitu. Kita harus menampakkan diri di hadapan Allah bahwa kita makhluk yang lemah, sehingga kita pasrah diri kepada Allah. Ingat doanya kepada Allah ya, bukan kepada yang lain gitu maksudnya begitu. Kadang mengucapkan doa tapi tujuannya ke yang lain kan begitu. Kita kalau ada maksud memasrahkannya kepada orang lain, pasrah kepada Allah. Ya tentunya dengan niat tadi kayak model ketika mau bepergian dengan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah dijaga, dicukupkan, dan juga segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih dipersulit juga. Ya mungkin kita kurang mantap doanya kan gitu. Makanya biasakan kan gitu.
Kadang kan kita begitu, udah baca doa ini tapi kok nggak dapat juga. Ya mungkin kita tujuannya nggak bagus kan begitu. Bisa jadi juga kita kurang mantep kan gitu. Gitu. Kurang yakin dan sebagainya. Nah itu. Ya. Itu ya. Ya contohnya saya pernah diajarkan oleh seorang guru itu ketika mau nyari kerja begitu. Itu ya, mau nyari kerja karena kerjanya berkas lamarannya gitu ya. Ternyata ya berkaitan dengan doa-doa juga kan begitu maksudnya begitu. Jadi ketika keluar dari rumah katanya beliau menyarankan untuk mengambil debu yang ada di sekitar rumah, lalu diuur-uuri si berkasnya itu pakai debu. Urut pakai debu jadi kotor ya. Nah itu dibacain sholawat begitu, bacain syahadat, bacain sholawat begitu ya. Lalu ya sama doanya tadi, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala billahil azim. Begitu. Ya insyaallah begitu. Iya. Sampai di sana ya, kotor ini berkasnya gitu. Ya setelah itu dibuang debunya. Debunya masih di situ melulu, apalagi debunya basah. Jadi kotor semua. Ya simbol sajalah bahwa itu kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap akan pertolongannya, syafaatnya, maunahnya dari Allah. Itu kira-kira. Jadi istilahnya doa-doa yang kita lakukan, yang kita dapatkan dari ajaran Nabi itu hampir semuanya berkaitan dengan doa masuk masjid, sampai masuk WC kan gitu, sampai mau jima bikin anak ada doanya Ji, ya Allah kan begitu. Nah itu jangan ya boleh. Emang bisa gitu sambil zikir gitu? Ya boleh. Ya dalam Qurratul Ain kan diajarkan Ji, ketika kita masuk kamar, istri sudah ada di rumah di dalam kamar kan kita mengucapkan Assalamu alaiki ya babar rahmah kan begitu. Kita mungkin nggak diajari kan begitu, keselamatan atasmu wahai pintu rahmat. Jadi rahmat itu ya kasih sayang kan gitu maksudnya begitu. Ya, ditiup ubun-ubunnya begitu. Iya, baca doa, baca sholawat, baca syahadat. Kapan mulainya kan? Ya, gitu. Iya dalam Khazinul Rasul dikatakan Ji, yang baru menikah sih memang ininya, tapi boleh juga apabila mau melakukan ya tadi baca sholawat, baca syahadat, sholawat, ditiup ininya. Nanti insya Allah istri dan anaknya nurut gitu maksudnya begitu. Kan biar semangat Ustaz. Ya betul, biar semangat. Cuma kadang kita lupa sih gitu. Ya minimal ketika inilah baca doa sebagaimana yang dianjurkan. Dan itu hampir setiap segala sesuatu. Bahkan dalam satu hadis, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap sesuatu yang memiliki kebaikan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka fahuwa aqta, maka terputus keberkahannya. Aqtaul barakah, terputus keberkahannya. Nah ini bahaya gitu maksudnya. Kita mau makan tidak baca bismillah, bahkan ketika kita sudah berlangsung makan kita lupa tidak baca bismillah, ya tetap bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, kan begitu anjurannya. Dan itu memang ada hadisnya gitu lengkap gitu maksudnya, bukan asal-asalan. Kita lupa tidak baca bismillah, itu tetap di tengah-tengah makan fi asna'it tawakkul, di tengah-tengah makan baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir, di awal sampai akhir. Itu memang seperti itu. Anjurannya seperti itu. Bahkan itu doa anti racun kayak bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, bismillahi bismillahi thiqatan billahi wa tawakkulan alaihi. Insyaallah racun hilang
begitu. Atau racun menjadi apa? Apa tuh? Kalaupun sudah dimakan apa namanya? Netral, maksudnya begitu. Menjadi netral lagi gitu maksudnya. Yang tadinya netral ketika nyampur dengan darah kita menjadi netral. Iya. Cuma karena yang baca doa kan kita banyak dosa kali. Jadi ya baca doa tetap kena racun juga kena racun. Cuma katanya di situ makolanya begini. Kalaupun misalnya kena racunnya itu harus parah begitu, dengan kekuatan doa ini bismillahi sikotam billahi wa tawakkulan alaihi, itu maka menjadi apa? Kalau tidak menjadi netral, itu menjadi ringan. Aturan sakitnya berbulan-bulan ya cuma 3 hari. Nah, gitu. Itu salah satu berkahnya doa tuh begitu. Jadi istilah kita jangan apa? Jangan putus asa terhadap doa. Kadang kita kan begitu. Ini sudah baca doa tapi kok masih tetap baik begini. Nah, itu jangan menyalahkan doa atau jangan menyalahkan yang membacakan doa. Kadang kita kan begitu. Ini doa banyak macam tapi kok masih seperti itu saja. Itu bisa jadi kan, bisa jadi tadi aturan kita mendapatkan musibah segera, kita musibahnya nanti kan begitu. Musibahnya sekarang tapi bisa dinantikan karena berkah doa itu. Kekuatan doa itu luar biasa. Ingat, kekuatan doa itu luar biasa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Artinya ya kita jangan terlepas dari doa, dan fungsinya ya tadi bahwa kita pasrah tunduk di hadapan Allah, bahwa kita makhluk yang lemah tanpa kekuatan ma'unah pertolongan dari Allah kita tidak bisa apa-apa. Itu maksudnya kira-kira begitu. Itu doa tuh isinya tuh begitu. Hampir semuanya adalah kepasrahan diri kita kepada Allah, ungkapan kepasrahan diri kita. Maka kita jangan menyepelekan doa gitu. Siapapun pokoknya, karena doa silahul mukmin, senjata terakhir orang yang beriman. Yang lain tidak punya itu, kita punya. Maka kita jangan takut. Itu maksudnya begitu kira-kira. Musim pandemi seperti ini, ya doa kan gitu. Salah satunya doa. Kita tidak tahu siapa yang tertular, siapa yang tidak tertular kan begitu. Di tempat kerja atau di mana kita tidak tahu, kita minta perlindungan kepada Allah. Itu kira-kira salah satu beberapa fungsi tentang kehebatan daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin cukup ya? Sudah siap. Beberapa hal yang bisa dibacakan dan disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah wal 'afwu minkum wa ufawwidu amri ila Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.